Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Memasuki tahun 2023 ini, popularitas Shanna belum nampak pudar. Kontes masih digelar di mana-mana. Minggu lalu aja ada sebuah kontes di Kudus. Walau udah mendominasi pasar selama hampir 4 tahun, Shanna belum sanggup digeser oleh ikan lain dari segi popularitas juga komersilnya. Mayoritas masyarakat mengenal Shanna sebagai ikan predator berukuran sedang, bahkan ada yang kecil dan bisa dipelihara secara mudah di dalam akuarium yang tidak berukuran besar. Hal ini juga yang menjadi faktor kenapa Shanna begitu mudah dicintai oleh penghobi karena memeliharanya mudah dan murah. Namun, Shanna atau Shanidae merupakan sebuah keluarga ikan berskala besar dengan anggota yang ada banyak. Nggak semua Shanna hanya berukuran di bawah 30 cm maksimalnya. Beberapa dari mereka bisa tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Dengan insting membunuh yang tinggi dan berukuran besar, para jenis Shanna raksasa udah pasti sanggup menjadi apex predator di habitat asalnya. Mereka nggak hanya mengontrol dan menjadi penyeimbang di habitat asalnya, namun juga menjadi penghancur dan pengacau di habitat asing, membuat ikan ini dianugerahkan sebagai salah satu spesies ikan invasif terburuk yang hidup di muka bumi. Apa aja ya ikan Shanna yang bisa tumbuh hingga 1 meteran lebih? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, Shanna striata. Keberadaan ikan ini udah menjadi bagian dari kebudayaan serta kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Ikan gabus sering dijadikan ikan konsumsi, menjadi bahan baku bagi kuliner lezat seperti gabus pucung dan pecak gabus yang sering dianggap sebagai hidangan yang eksklusif dan sangat tradisional. Ikan gabus juga dijadikan pengganti ikan belida yang populasinya semakin menipis di Palembang sebagai bahan baku pempek. Di sisi lain, ikan gabus juga sering digunakan sebagai obat penyembuh bagi mereka yang baru saja menjalani operasi untuk mempercepat pengeringan luka. Ikan gabus sejatinya adalah Shanna striata, bukan spesies Shanidae yang penyebarannya sangat luas. Ikan ini ditemukan dari India sampai Indonesia. Dikabarkan juga bisa ditemukan di Madagaskar dan Hawaii berkat upaya introduksi. Namun di Hawaii, ikan ini hanya bisa ditemuin di peternakan aja dan gak ada di alam bebas. Pernah ada laporan bahwa ikan ini ditemukan di Madagaskar dan Hawaii, namun hal tersebut merupakan salah identifikasi karena yang ditemukan adalah jenis Shanna maculata yang berasal dari Vietnam dan Taiwan. Shanna striata dilaporkan bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter maksimalnya. Ukurannya yang besar serta karakternya yang galak membuat warga dunia cukup menakuti ikan ini. Masyarakat di Amerika Serikat pernah ketar-ketir di pertengahan abad 20 karena laporan mengenai ditemukannya ikan ini di sana. Peristiwa ini jauh sebelum teror dari ikan gabus yang terjadi di Amerika Serikat pada awal dekade 2000-an sampai sekarang. Kekuatan utama Shanna striata yang membuat mereka ditakuti adalah kemampuan mereka berkembang biak serta usaha mereka menjaga anaknya yang gak dimiliki oleh ikan lain. Semua anggota keluarga Shanidae dikenal sebagai induk yang baik, gak kayak ikan lain yang habis bertelur lalu pergi. Sepasang Shanna striata tetap akan menjaga anaknya sampai mereka berukuran cukup untuk hidup sendiri. Induk ini akan berenang di dekat burayaknya dan pasti menyerang apapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Dengan pertahanan hidup seperti ini, Shanna striata sanggup mempertahankan dan membuat kemungkinan hidup anak-anaknya menjadi lebih tinggi daripada ikan lainnya. Yang kedua, Shanna argus. Dibanding kiprah Shanna striata di Amerika Serikat pada abad ke-20 yang taunya bohong, apa yang dilakuin sama Shanna argus merupakan kebalikannya. Mereka sukses memporak-porandakan ekosistem sungai di sana dan membuat pemerintah di sana mengeluarkan biaya yang gak sedikit buat membebasinya. Walau sampai sekarang hal itu nggak kunjung sukses mereka lakukan. Shanna argus tetap menjadi hantu yang menghantui perairan Amerika Serikat hingga sekarang. Ikan ini mempunyai motif macam ular piton, warnanya gelap dengan tubuh yang lebih gempal. Mereka merupakan seekor apex predator yang bisa dengan mudah melenyapkan segala macam mangsanya dalam sekali caplok. Dengan kepala besar dan gigi yang tajam, ikan ini sejatinya memang sebuah mimpi buruk bagi ekosistem. Mereka berasal dari wilayah Asia Timur yang meliputi Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Utara, Jepang sampai ke Eropa, tepatnya di beberapa wilayah Rusia. Pada tahun 1956, ikan ini dilaporkan ditemukan di Republik Ceko. Ikan ini tercatat bisa tumbuh hingga 100 cm, namun beberapa spesimen yang ditemuin di Rusia nampaknya bisa tumbuh jauh lebih besar mencapai 150 cm maksimalnya. Dengan ukuran yang sebesar itu, Shanna argus memanglah sebuah mimpi buruk. Mereka bisa dengan mudah mendominasi sebuah ekosistem karena insting predator dan ukuran badannya. Berbekal mulut yang dilengkapi oleh ratusan gigi tajam, mereka bisa dengan mudah menyikat mangsanya. Ditambah, Shanna argus juga mempunyai kemampuan berkembang biak yang sangat baik.
Mereka bisa dengan mudah melipat gandakan populasinya hanya dalam waktu selama 15 bulan aja. Seekor Shana Argus betina bisa menghasilkan sekitar 100.000 telur dalam setahun. Jumlah itu hanya datang dari satu ekor ya. Bayangkan jika ada 1.000 atau 10.000 ekor Shana Argus dalam satu ekosistem. Tanpa ancaman dari predator alami, mereka bisa dengan mudah mendominasi. Karena kejadian di Amerika Serikat dan reaksi dunia yang sangat melarang peredaran ikan ini, Indonesia juga memberlakukan aturan serupa. Shana Argus merupakan salah satu ikan Shana yang dilarang untuk masuk, dibudidayakan, dan dipelihara di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memasukkan ikan ini dalam daftar larangan. Walau begitu, masih banyak orang yang memelihara dan menjual ikan ini. Dilihat dari dampak negatifnya terhadap ekosistem serta perekonomian di Amerika Serikat, aku hanya berdoa supaya nggak ada Shana Argus yang dilepas di Indonesia. Jika emang ada yang nekat melihara, dia harus berani jamin ikan ini nggak akan lepas ke sungai lokal. Yang ketiga, Shana Marulius. Sama seperti Shana Argus, kiprah Shana Marulius selama ini lebih mendekati sisi negatif daripada positif. Di habitat asalnya, yaitu India, ikan ini termasuk salah satu ikan yang paling penting karena sering dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Masyarakat India doyan banget sama ikan ini karena penyebarannya yang luas serta rasa dagingnya yang sangat lezat. Shana Marulius juga menjadi ikan Shana dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Faktor ini membuat Shana Marulius menjadi salah satu ikan yang dibudidayakan di India. Shana Marulius mendiami sungai besar, danau pedalaman, kanal, dan rawa-rawa dan lebih menyukai tipe air dengan vegetasi yang lebat. Shana Marulius merupakan salah satu spesies Shana dengan gaya hidup pelagis, yaitu dengan lebih banyak beraktivitas di permukaan air. Ikan ini menjadi jenis Shana dengan ukuran terbesar. Walau spesimennya paling umum tumbuh hanya sampai 50-60 cm, namun ada yang melaporkan jika Shana Marulius pernah ditemukan yang ukurannya 120-180 cm. Ukuran segitu tergolong gede banget buat seekor Shana yang umumnya hanya bisa tumbuh hingga 100 cm aja. Bentuk Shana Marulius sekilas emang mirip sama Shana Maruliodes yang populer banget di Indonesia. Indonesia sendiri juga punya jenis Shana Marulius yang hidup di Kalimantan. Mereka biasa disebut sebagai Green Marulius. Pas masih kecil, bayi-bayi Shana ini berburu secara berkelompok. Ketika ukurannya membesar, insting agresif ikan ini semakin besar. Hal ini terjadi karena mereka akan hidup secara soliter ketika besar. Jadinya mereka emang harus jadi galak demi bisa mempertahankan diri. Karena bikin kacau di seluruh dunia dan dianggap sebagai ikan invasif, Indonesia juga memberlakukan larangan buat ikan ini. Nggak kayak Shana Argus, ikan ini nggak terlalu populer buat dipelihara di Indonesia. Kayaknya sih karena ada Shana Maru yang lebih colorful. Yang keempat, Shana Micropeltes. Shana Micropeltes dikenal sebagai ikan toman. Popularitas ikan toman lebih dulu menanjak ketimbang jenis Shana lainnya. Sejak aku kecil di tahun 2000-an, ikan toman udah dijual di pasar ikan hias. Kebanyakan yang dijual adalah spesimen yang masih berukuran kecil karena warnanya yang jauh lebih menarik. Pas masih kecil, ikan toman berwarna oranye kekuningan sangat colorful. Ikan toman berubah menjadi agak polos ketika mereka memasuki usia remaja sebelum tumbuh dengan warna menarik pas mereka memasuki ukuran di atas 60 cm. Shana Micropeltes merupakan salah satu ikan Shana dengan ukuran yang paling besar. Menurut laporan, pernah ditemukan ikan toman sepanjang 1,5 meter. Ikan ini bisa bertahan hidup di darat untuk mencari lahan air lainnya ketika tempatnya semula menjadi kering. Mereka bakal merangkak seperti prajurit, berjalan terus hingga menemukan tempat baru. Walau bisa bergerak di darat, mereka nggak akan bisa berburu karena bentuk tubuhnya yang nggak mendukung mereka bisa mencari makan di daratan. Penyebaran ikan ini lumayan luas dan bisa ditemukan di seluruh Asia Tenggara dan juga India. Awalnya mereka dianggap sebagai ikan yang punya penyebaran agak aneh karena ditemukan di dua negara yang jaraknya sangat berjauhan. Mereka dianggap emang sengaja diintroduksi di India pada abad ke-19. Namun, anggapan itu terpatahkan karena pada tahun 2011 ditemukan fakta kalau jenis toman yang hidup di India adalah spesies yang berbeda. Mereka adalah Shana diplogramma. Mereka dikenal sebagai apex predator yang ganas, nggak jarang mereka bisa menyerang ternak warga bahkan manusia. Banyak banget laporan yang nunjukin kalau ikan toman pernah menggigit warga sampai menyebabkan luka besar. Segitu ngerinya, sampai banyak masyarakat di Kalimantan yang agak was-was kalau berenang di sungai. Ya kalau ngelihat bentuk mulut dan giginya, udah pasti ikan ini bisa melukai seorang manusia sih. Walau ditakuti, mereka juga dimanfaatkan jadi ikan konsumsi. Mau segalak apapun hewan, pasti kalah juga sama manusia. Ikan toman dikenal karena dagingnya yang lezat. Warga di Kapuas Hulu sering memanfaatkan ikan toman untuk dijadiin sebuah kuliner lezat bernama toman asam pedas. Selain dimasak asam pedas, toman juga dikenal enak digoreng.
Mau segalak apa, sebesar apa, selama manusia punya jaring maka manusialah yang menang. Selain jadi ikan konsumsi, ikan toman juga dianggap berguna buat dipergunakan menjadi penjaga di tempat budidaya ikan nila. Karena suka makanin ikan nila, mereka juga dipakai jadi pengontrol populasi ikan nila di alam bebas. Yang kelima, Shana Barca. Pada akhir tahun 2022 kemarin, Shana Barca kembali masuk ke Indonesia setelah lama nggak pernah ditemukan lagi di pasaran. Ikan asal India ini terbukti masih memiliki magnet besar, walau dari segi harga kayaknya agak sulit buat dimiliki oleh semua orang. Walau begitu, keberadaan mereka di pasaran masih mendatangkan minat besar dari para penghobi. Shana Barca merupakan salah satu Shana yang bisa tumbuh besar, sangat besar malahan. Mungkin mereka adalah satu-satunya Shana hias yang ukurannya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Di India sana, Shana Barca dianggap sangat bernilai sebagai ikan konsumsi. Namun dalam beberapa dekade terakhir mereka sangat dicari karena laris manis sebagai ikan hias dengan harga yang mahal. Seorang nelayan bisa mendapatkan sekitar 3-6 juta rupiah dari sekali nangkep ikan ini. Jumlah ini terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan harga jualnya. Tapi dilihat dari UMR warga di Assam, daerah asal Shana Barca yang rata-rata cuma 3,2 juta per bulan, nangkep ikan ini udah pasti jadi rejeki nomplok buat para nelayan. Mereka bisa dapat pendapatan senilai gaji sebulan dalam sehari. Namun, mendapatkan Shana Barca nggak semudah itu. Mereka berada di Taman Nasional Orang yang melarang masyarakat untuk masuk dan beraktivitas di sana, apalagi mengambil spesimen hidup yang ada di sana. Jadi, para warga yang nekat masuk ke sana buat memburu Shana Barca bakal berurusan dengan pihak berwajib. Ketika memasuki musim kemarau, para Shana Barca masuk ke dalam tanah untuk menjalani proses hibernasi. Nggak cuma Shana Barca aja, kerabat mereka yang juga tinggal di habitat yang sama, Shana auranti, juga melakukan hal yang sama. Karena berukuran sangat besar, memelihara Shana Barca bukanlah hal yang mudah, apalagi harganya juga jauh dari kata terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Saat ini, keberadaan mereka di pasaran udah hampir nggak ada. Hal itu membuat harganya juga pasti melambung. Hal inilah yang membuat sebuah anggapan kalau kamu bisa melakukan sebuah investasi dari melihara ikan. Biasanya, Shana Barca baru marak masuk Indonesia di akhir tahun ketika mereka memasuki musim kawin. Kesimpulan, itulah para ikan Shana yang bisa tumbuh sangat besar. Populasi mereka masih dianggap aman kecuali Shana Barca yang kini termasuk ikan yang terancam punah. Dengan bertambahnya anggota Shanidae setiap tahunnya, mungkin bakal ada spesies lain yang ditemukan dan juga bisa bertumbuh hingga 1 meter lebih. Sebelum itu terjadi, ikan-ikan inilah yang masih jadi yang terbesar. Yang mana nih yang jadi favoritmu?